Halo teman-teman, sekarang aku lagi pulang kampung di daerah Wonogiri. Ini dulu saya lahir di sini. Sebenarnya aku pernah bikin video, judulnya apa ya? Warisan kalau nggak salah ya. Jadi di sini itu memang masih ada tanah sama rumah dulu peninggalan orang tua dan Simbah ya. Simbah udah almarhum semua. Jadi kali ini aku mau share video tentang rumahku rumah warisan yang udah rumah di sini. Jadi kita pakainya cuman kalau pas liburan doang. Jadi kita kalau pas liburan kita datang ke sini terus ya biasanya kita menghabiskan waktu di sini 2 sampai 3 hari gitu. Tapi kalau lebaran mungkin kita bisa sampai seminggu di sini. Ya kalau pas liburan gitu aja. Nanti tak kasih lihat rumahnya udah banyak yang rusak karena nggak dirawat, nggak ada yang nempatin. Tapi kita review lah. Ini rumah ini kita bikin dulu selesainya tahun 2010-an kayaknya. Tapi bikinnya lama ya, dulu nggak tahu mulainya dari tahun berapa, kayaknya mungkin udah 2005 mungkin gitu ya. Jadinya lama dulu. Kita lihat dulu ya sekitar ya. Jadi di sini itu jalannya yang tembusannya jalan ini, yang di sana itu udah aspal tapi ini masih cor. Ini hitungannya masih jalan kecamatan, sebenarnya masih cor. Itu sampai ke sana itu masih cor. Terus ini kalau kita lihat dari jalan, desain rumahnya sebenarnya lumayan bagus meskipun udah agak ketinggalan zaman mungkin ya. Tapi zaman dulu ini termasuk desain rumah yang lumayan oke lah. Jadi kita bikin 2 muka rumahnya kayak gini, bodinya desainnya. Tapi ini udah nggak dirawat ya, udah agak rusak, harusnya dicat ulang dan sebagainya. Tapi nantilah kalau ada rezeki lagi karena nggak ditempatin juga. Jadi ini kita pakai pagernya batu alam dulu. Terus kita taruh di situ ada melati Korea atau melati apa itu. Harusnya melatinya itu dipotongin pendek-pendek dulu, bagus waktu masih terawat. Tapi sekarang udah nggak ada yang motongin, jadi tumbuhnya udah kayak gitu tinggi-tinggi. Nah ini yang tiang utamanya ini aku pakai andesit. Ini di sini lumayan mahal harganya. Dulu saya beli dari Jogja. Karena kalau harga di Wonogiri itu batu andesit kayak gini itu harganya bisa kayak granit, jadi mahal banget, per meternya bisa di atas 100.000, mungkin 150-an ribu gitu per meter. Tapi kalau di Jogja masih dapat, dulu aku belinya 80.000 ya per meter ya, yang andesit kayak gini. Kalau yang batu alam kayak gini, ini di sini juga udah mahal di sini. Kalau yang kayak gini, batu alam kayak gini tuh dulu di sini harganya sekitar 80.000 per meter. Tapi kalau di Jogja dulu ini, tapi aku beli di sini dulu karena dulu belum bandingin harga, jadi udah terlanjur aku bikin pagar yang ini. Udah beli di sini, ternyata di Jogja itu aku dapat harga 40.000. Jadi sekitar 40.000 lah atau 60.000 gitu, lupa. Pokoknya jauh bedanya. Kalau aku belinya banyak, satu truk itu bisa beda harga, bisa sampai 5 juta dulu. Jadi akhirnya aku beli di Jogja sisanya. Ini ada lampunya di bawah ya. Kita desainnya di sini ada lampunya, tuh ada lampunya. Tapi sebagian diambil orang ya, namanya di pinggir jalan dan nggak ada yang jaga ya. Ini pagar, aku pagernya pakai dua muka ya. Jadi ini pagar biasanya kan cuma 1 muka gini, tapi dulu tak bikin kuat. Jadi ini lumayan berat. Muka 1 terus dikasih plat besi, terus di dalamnya sama mukanya 2 tuh, sama kan, 2 muka. Jadi itu pagernya itu double. Dan ini harusnya dicat ulang nantilah kalau tuh kan berat. Karena ini udah kotor, relnya udah kotor, terus nggak dioli dan sebagainya. Namanya juga nggak ada yang nempatin. Ini semuanya nggak full batu alam. Ini aku pakai batu candi ya, yang kotak-kotak itu pakai batu candi. Terus yang listnya itu pakai andesit yang potongan kecil, jadi biar nggak licin gitu. Terus kita bikin menyerong supaya dia bisa ada grip ke ban ya. Sebenarnya biasanya melintang gini bisa, tapi ini sengaja saya bikin miring biar agak beda bentuknya dulu. Jadi di tahun 2010 ini udah keren banget dulu. Sekarang mungkin udah lebih banyak desain yang lebih bagus ya. Ini pintu garasi kita pakai kayu jati. Ini lumayan bagus bahannya, tebel. Terus kusennya juga kita pakai kusen yang gede. Ini ukurannya mungkin 15 cm ya ini ya. Ini tebel banget. Rumahku di Jogja aja nggak pakai kusen kayak gini karena nggak ada kayunya. Di sana susah nyari kayu. Kalau di sini masih lumayan agak banyak kayu jati. Jadi kita pakai tebel ini. Ini tebel tuh, telapak tangan saya segini loh. Jadi itu kita pakai kusen yang gede-gede ya. Kusennya gede-gede itu. Kusennya bagus di sini pakainya. Karena kayunya masih lumayan melimpah. Tamanya ini dulu pakai rumput,
gajah mini dulu dan terawat, sekarang rumputnya pada mati, ditumbuhin rumput liar sekarang dan jadi jelek tamannya ya karena nggak kerawat. Terus ini pohon apa namanya lupa aku. Kalau pohonnya lumayan tumbuh tinggi dulu, masih kecil saya tanamnya. Tiangnya ini nggak cetakan ya, ini tiangnya kita bikin manual pakai tangan semua. Kalau teman-teman di kota mungkin sekarang udah bisa pakai yang cetakan ya, yang tiang yang udah jadi itu, yang tinggal tempel itu udah banyak yang cetakan. Tapi kalian di kampung dulu nggak ada, jadi kita bikin manual pakai tangan nih. Ini lampu-lampu kita beli dari Jakarta dulu. Nah, di sini susah tuh kayak gitu tempatnya. Di sana ada pintu kecil. Ini sebenarnya pintu untuk mobil sebenarnya, yang ini untuk pintu ke garasi sana. Terus di bagian sini kalau teman-teman lihat itu, ini panjangnya sekitar 30 meter total ini rumah, pagar rumah ini. Kalau nggak salah 27 atau 30 meter gitu dari sana. Kayaknya ini panjang banget tuh, sampai situ, sampai sana. Nah ini ada pintu kecil, ini pintu untuk tuh ada pintu kecil ini untuk jalan yang orang ya, yang orang bisa lewat sini. Itu kita bisa lewat sini. Ini kita pakai batu sikat, tangganya kita pakai batu sikat, ini juga batu sikat. Nah kita bisa turun di situ yang menghadap ke timur. Terus di sana ada muka yang menghadap ke selatan. Tuh yang di sana muka yang menghadap ke selatan. Dan di situ dulu saya tanamin banyak tumbuhan tuh. Sekarang jadi kayak hutan, malah bagus karena jadi asri pemandangannya. Ini soalnya turunannya lumayan curam. Tadi anakku mainan seluncuran di sini. Karena ini tanahnya itu di sini tuh area bergunung, jadi tanahnya naik turun. Jadi ini rumah ini tuh kita lantai 2, tapi yang lantai atasnya sama kayak di jalan situ, dan lantai bawahnya di bawah jalan ya. Jadi di sini tuh malah bagus kalau bikin rumah tingkat di sini karena lebih keren. Nah itu yang bawahnya. Nah ini dulu orang tua aku tuh, ibu yang masih ada, itu dulunya pengen tinggal di sini. Dulu itu mau tak bikin gapura kayak di Bali gitu modern, tapi aku nggak dapat yang cetakan. Kalau mau dari batu tuh lumayan mahal, bisa ratusan juta. Terus aku nggak jadi, sayang duitnya. Jadi kita nggak bikin jadi gapura, makanya besinya itu masih ada. Dan karena dulu nggak jadi tinggal di sini, jadi ini belum kita selesaikan, yang gapuranya belum ada. Itu pagarnya juga darurat, dulu cuma dikerjain tukang las kampung sini, jadi agak jelek pagarnya, cuman seadanya aja. Ini di bawah ini tak dak ini, jadi ini bukan uruk, ini dak. Di bawahnya ada ruangan, di jalannya ada ruangannya. Ini daknya tebel kayak bikin jembatan, jadi truk gak apa-apa bisa lewat sini. Ini di bawahnya dak, dan sekarang di bawahnya lagi dihuni sama, kita lihat ya daknya ya. Ini lihat kita, ini kan tanjakan tadi, tanjakan. Ini jalan turunnya dak tuh. Jadi kita di sini kita pakai buat ruangan. Tuh ada ruangannya. Dulu sih mau buat gudang atau apa gitu, sekarang malah ditempatin sama walet. Nggak tahu kelihatan nggak ya, tapi itu ada sarang walet banyak tuh, kalau teman-teman lihat tuh. Itu ditempatin walet, tuh ada sarang walet banyak banget. Ada sarang walet banyak. Tuh. Sekarang kita lihat muka depan yang dari sana ya. Ini kita sama anak-anak, ini Nata nih. Nata channelnya Gelis Nata, nanti teman-teman juga boleh subscribe channelnya. Ini kita lagi bikin kemah di sini. Kita lagi bikin acara di kampung. Ya kayak gini kalau piknik kita ya. Ini dari sisi barat. Nah ini dulu ini konblok ya bawahnya ya. Bawahnya sengaja saya pakai konblok. Tuh lihat kalau teman-teman lihat. Bukan konblok sih namanya, sorry, grass block ya. Ini pakai grass block. Emang sengaja kita pakai grass block supaya rumput tumbuh. Jadi kita pengen desainnya dulu kelihatan hijau berumput, tapi nggak beletok ya, apa-apa ya bahasa Jawanya, beletok atau beletok, tidak jemek atau tidak belekuk gitu ya, supaya mobil lewat itu tetap keras tapi
saya nggak mau dipelur atau nggak mau diplaster ya, karena kalau diplaster air nggak bisa masuk. Jadi saya lebih suka grass block supaya kalau hujan air itu langsung merasapnya ke dalam tanah. Jadi nggak ngenang di atas itu. Saya kurang suka kalau ngenang. Jadi kita pakai grass block dengan pertimbangan itu. Cuma ini grass blocknya kualitasnya kurang bagus mungkin ya. Di sini nggak ada nyari grass block, itu saya dulu juga dari Jogja belinya semua. Nah kalau teman-teman lihat tuh halamannya tuh tadi mereka kemah di belakang sana. Ini di sini juga ada taman-taman kecil kayak gini lah, kita bikin taman-taman ya. Nah itu muka dari selatan. Tadi kan kita lihat mukanya dari timur. Sini muka dari selatan. Jadi ini 2 lantai. Jadi ya kayak gitulah. Interiornya belum jadi. Kita baru isi kamar-kamar. Dan karena kita nggak jadi tempat di sini, kita udah ngabisin banyak duit untuk rumah ini dan akhirnya belum kita pakai gitu ya, karena ternyata orang tua lebih suka tinggal di Jogja. Dan dulunya rencananya mau pensiun di sini, tapi malah nggak jadi, nggak tahu kenapa. Dan saya juga sekarang kerja di Jogja, jadi saya nggak bisa juga, belum bisa tinggal di sini juga. Dan belum bisa nyari duit di sini lah, karena saya jadi pekerjaannya masih di Jogja kan. Mungkin kalau YouTube-nya nanti suatu saat bisa besar, mungkin saya bisa memutuskan pensiun di sini. Nanti kalau saya udah mulai umurnya mulai tua gitu ya, mulai pensiun di sini. Nah ini tuh rumah ini tuh finishingnya belum selesai, kita baru finishing bawah, yang atas itu masih jelek finishingnya, jadi nanti nggak tak tunjukin yang atas. Ini desainnya juga masih desain lama, kalau teman-teman lihat tuh model-modelnya model-model tahun-tahun segitu ya, 2010-an ya. Jadi waktu baru jadi dulu tahun 2010 ya, ini lumayan bagus sebenarnya. Cuman sekarang ya jadi biasa aja, karena zaman sekarang udah banyak rumah-rumah dengan desain lebih keren gitu ya. Ya itu kayak gitu. Nah ini di sini ada taman-taman, ini ada pohon tabebuya ya. Tapi ini dikasih kamboja, kambojanya malah ngalahin. Saya lebih suka pohon tabebuya sebenarnya. Ini ada pohon tabebuya. Yang ini tabebuya bagus, tuh tabebuya. Terus yang itu tadi yang sama kayak tadi, lupa namanya apa. Ini kelengkeng, ini pohon kelengkeng. Terus itu pohon mangga. Jadi ini kita tanam. Dulu masih kecil-kecil karena kita tinggalin terus lama-lama. Sekarang udah pada gede-gede semua. Bagus lah malahan. Mereka bisa tumbuh bagus. Terus rumputnya juga lumayan. Ya meskipun terkesan kotor ya karena banyak rontokan daun, tapi aku malah seneng yang apa namanya, yang kayak gini. Jadi kelihatan kayak di hutan gitu lah. Aku lebih suka. Itu kelihatan kan malah bagus kan. Kalau dari bawah bagus tuh malah. Ya kayak gitulah. Terus untuk yang di sini itu kita finishingnya pakai granit. Ini juga model lama tuh granitnya. Orang tua masih suka dikasih bunga-bunga, agak norak sih ya. Tapi ya mereka yang bikin rumahnya, bukan saya. Jadi yang bangun pakai uang orang tua semua. Saya dulu masih kecil saya waktu bangun. Waktu tahun 2010 itu saya masih mahasiswa. Saya belum kerja dulu. Ini finishingnya di sini. Kita kasih selokan juga untuk saluran air itu kalau hujan. Kita pakai batu alam, pakai batu sikat sama keramik itu, keramik hitam ya, keramik batu motifnya. Terus ini pakai granit hitam. Di dalamnya kita finishingnya kita pakai granit putih. Tuh pakai granit. Jadi ini granit semua, cuman yang finishing dalamnya jelek, jadi nggak usah tak shoot karena interiornya belum selesai. Terus yang di sini itu yang tembusan jalan yang tadi tak tunjukin. Jalan yang untuk orang tadi itu bisa tembus di sini lewat tangga tuh di sini. Tuh. Nanti tembusnya sini. Ini dulu rencana di bawah tangga mau kita pakai buat gudang, buat tempat cuci tempat potong rumput, cangkul dan sebagainya mau kita taruh sini, tapi belum jadi tuh, belum sempat tuh. Kita udah keramik kayak keramik bekasnya kita manfaatin. Terus yang di sini ini dulu tuh rencananya itu mau tak jadiin perpustakaan dulu, tapi belum sempat nembok. Sekarang kotor banget karena nggak ada yang nempatin ya, nggak ada yang bersihin tuh, kotor banget, ada banyak sarang laba-laba di situ. Ini dulu tuh sebenarnya udah tak desain tuh, plafonnya kita udah bikin berundak. Terus ini tuh dulu mau tak pakai, kita udah finishingnya pakai granit yang bagus sebenarnya ini, tapi sekarang malah jadi gudang sama parkiran motor ya. Ini dulu rencananya mau tak kasih rak-rak. Terus karena aku punya banyak simpenan buku waktu aku sekolah gitu ya. Dulu rencananya
aku pengen simpen buku-buku itu di sini. Jadi aku pengen ini tak jadiin kayak perpustakaan gitu, supaya anak-anak kecil di sini bisa membaca, bisa pakai ruangan ini untuk bersama gitu. Nanti buku-bukunya rencananya ya akan saya lengkapi gitu. Jadi nanti kita akan donasi terus meminta teman-teman lain yang punya buku sisa bacaan gitu untuk disumbangkan. Jadi supaya penuh, ini lumayan gede nih walau untuk perpustakaan gitu. Ini kalau kita lihat ini ke arah naiknya tadi ya. Ini belum dicat ya, malahan dulu. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Ini adalah sharing tuh kotor semua tuh. Ini adalah sharing rumah di Wonogiri. Rumah yang udah lama banget jadinya dan sekarang udah nggak kepake. Mungkin gitu aja teman-teman. Aku juga ini tadi baru bangun tidur, pagi tadi udah bangun terus tidur lagi, belum mandi, baru cuci muka. Mungkin itu tadi sharing tentang rumahku yang ada di Wonogiri. Meskipun nggak ditemati, kita jarang-jarang. Sekarang aku mau balik ke mereka, ke teman-teman yang lain. Kita lagi beli makanan-makanan kampung kayak puli, pecel, tempe goreng, pisang goreng yang di sini banyak yang jualan. Orang-orang sini banyak yang jualan. Terus kita tadi beli, cobain satu-satu gitu. Kita bikin tenda di sana. Semuanya rumahnya ini aku kerjain sendiri. Dulu yang gambar bukan aku, tapi ini yang gambar dulu. Sekarang jadi mertua aku, tapi udah almarhum bapak. Dulu waktu itu belum jadi mertua aku karena itu temenan sama orang tuaku ya. Jadi mertua aku dulu tuh temennya orang tuaku. Terus yang dia kebetulan dulu adalah kontraktor di Jakarta, banyak gambar rumah di sana, banyak ngerjain rumah di Jakarta. Terus mungkin gitu dulu. Nanti kalau teman-teman tertarik videonya banyak yang nonton, nanti tak kasih review yang lebih lengkap tentang rumah ini dan kalian bisa tanya habisnya berapa, misalkan ini bahannya apa dan lain sebagainya. Mungkin gitu aja, sampai ketemu di next video. Aku akan kembali lagi dengan video yang lebih seru dan menghibur kalian. Dadah.